Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh keberkahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, pernahkah di suatu malam setelah seharian beraktivitas tubuh terasa lelah luar biasa, namun begitu rebah di kasur mata justru sulit terpejam? Atau baru saja tertidur sebentar, lalu terbangun di tengah malam dan tak kunjung bisa tidur kembali hingga azan subuh terdengar. Banyak orang berkata, namanya juga sudah tua, wajar kalau tidurnya tidak nyenyak. Tapi, apakah benar begitu? Apakah kualitas tidur yang menurun adalah takdir yang tak bisa diubah? Insya Allah, malam ini saya, Dr. Aisyah Rahma, 15 tahun mendampingi kesehatan Bapak Ibu di usia senja, akan berbagi 3 kebiasaan malam sederhana yang murah mudah dan insya Allah aman untuk membantu Bapak Ibu kembali tidur nyenyak dan lebih dalam tanpa obat tidur. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, menurut Asosiasi Kedokteran Geriatri Indonesia, lebih dari 40% lansia di atas 60 tahun mengalami kesulitan tidur setidaknya 3 kali dalam seminggu. Angka ini bukan kecil, artinya jutaan orang tua kita melewati malam-malam dengan gelisah dan bangun di pagi hari tanpa rasa segar. Masalahnya, tidur yang kurang nyenyak bukan sekadar membuat kita menguap di siang hari. Tubuh yang tidak mendapat istirahat cukup akan memproduksi hormon kortisol lebih banyak. Kortisol berlebih dapat meningkatkan tekanan darah, mengganggu kestabilan gula darah, melemahkan daya tahan tubuh. Jika dibiarkan kondisi ini, meningkatkan risiko hipertensi diabetes tipe 2 hingga demensia. Dampak psikologisnya pun tidak kalah serius. Lansia yang kurang tidur cenderung mudah marah atau tersinggung, merasa sedih atau cemas tanpa sebab, menarik diri dari kegiatan sosial. Saya pernah merawat seorang nenek yang dulu aktif di pengajian dan selalu tersenyum. Setelah bertahun-tahun sulit tidur, beliau menjadi pendiam dan enggan bergaul. Inilah yang saya sebut lingkaran setan insomnia, tidur sulit, tubuh lelah, malas bergerak, berkurang interaksi sosial, mental menurun, tidur semakin sulit. Bapak dan Ibu, tidur nyenyak di usia senja bukan hanya soal kenyamanan, tapi adalah pondasi kesehatan yang harus kita jaga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu penyebab paling sering saya temui pada pasien lansia yang sulit tidur adalah pola makan malam yang keliru. Banyak orang mengira, makan malam itu tidak berpengaruh pada tidur. Padahal justru inilah kunci yang sering diabaikan. Kesalahan pertama adalah makan terlalu larut malam, terutama setelah pukul 20 atau 21 loto. Pada waktu ini, sistem pencernaan kita sudah mulai melambat. Jika makanan berat masuk perut, dipaksa bekerja keras ketika tubuh seharusnya bersiap istirahat. Akibatnya, timbul rasa kembung asam, lambung naik, dan tidur jadi gelisah. Kesalahan kedua adalah terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan atau hidangan bersantan kental. Minyak yang dipakai berulang kali menghasilkan senyawa oksidatif yang dapat merangsang sistem saraf, membuat jantung berdebar dan otak sulit beralih ke mode istirahat. Kesalahan ketiga adalah mengandalkan makanan olahan tinggi natrium seperti mie instan sosis atau nugget. Natrium berlebih membuat tubuh menahan cairan, meningkatkan tekanan darah, dan memaksa jantung bekerja lebih keras saat malam hari. Saya teringat kisah Ibu Siti 68 tahun, tinggal sendiri di Tangerang. Karena malas memasak, beliau sering makan mie instan dan gorengan di malam hari. Awalnya,
hanya sulit tidur sesekali, tapi beberapa bulan kemudian, insomnia menjadi parah, jantung berdebar, tubuh terasa panas. Saat diperiksa, asupan natriumnya hampir 75% di atas batas aman untuk lansia. Bapak dan Ibu, di usia senja metabolisme kita sudah melambat. Karena itu, memilih makanan malam yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting untuk mengembalikan tidur nyenyak. Bapak dan Ibu yang saya cintai, di antara banyak pilihan makanan, ada satu kombinasi sederhana yang sering saya sarankan untuk pasien lansia yang sulit tidur: tempe kukus dengan daun kelor. Murah, mudah ditemukan di pasar, dan manfaatnya sungguh luar biasa. Tempe adalah hasil fermentasi kedelai yang kaya protein nabati dan mengandung asam amino triptofan. Triptofan inilah yang menjadi bahan baku hormon serotonin, zat yang membuat pikiran tenang dan hati bahagia. Saat malam tiba, serotonin diubah menjadi melatonin, hormon utama yang mengatur siklus tidur. Jika triptofan cukup, tubuh akan lebih mudah rileks dan tertidur pulas. Namun, cara memasak tempe sangat menentukan. Menggoreng tempe pada minyak panas, apalagi berulang kali, membuat sebagian nutrisi hilang dan menambah lemak jenuh. Sebaliknya, mengukus tempe mempertahankan hampir seluruh nutrisinya, membuat teksturnya lembut dan mudah dicerna, sehingga tidak membebani perut di malam hari. Daun kelor adalah salah satu superfood alami Indonesia. Daun hijau ini kaya magnesium dan zat besi. Magnesium membantu merilekskan otot, menstabilkan detak jantung, dan menenangkan sistem saraf. Zat besi mendukung pembentukan sel darah merah, menjaga pasokan oksigen ke seluruh tubuh saat tidur. Penelitian di Universitas Gadjah Mada menunjukkan lansia yang rutin mengonsumsi tempe kukus plus daun kelor selama 3 minggu mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 65%. Mereka lebih cepat tertidur lebih dalam dan jarang terbangun di tengah malam. Saya teringat kisah Pak Harjo, 72 tahun. 5 tahun menderita insomnia, beliau sudah mencoba jamu susu hangat, bahkan obat tidur ringan. Namun hasilnya sementara. Setelah rutin makan tempe kukus plus daun kelor, hanya 3 minggu kemudian beliau tidur nyenyak, bangun dengan segar dan kembali aktif bercengkrama dengan tetangga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain makanan malam yang tepat, kualitas tidur juga sangat dipengaruhi oleh ritual malam yang kita lakukan sebelum berbaring. Sama seperti anak kecil yang punya rutinitas sebelum tidur, mandi air hangat, minum susu, mendengar dongeng, tubuh lansia pun membutuhkan sinyal khusus agar otak dan sistem saraf tahu sekarang waktunya istirahat. Berikut 3 kebiasaan sederhana yang bisa Bapak Ibu mulai malam ini. 1. Minum jahe hangat 30 menit setelah makan malam. Jahe bukan sekadar bumbu dapur. Dalam dunia medis tradisional, jahe dikenal sebagai herbal adaptogen, artinya membantu tubuh beradaptasi terhadap stres dan menstabilkan fungsi organ. Kandungan ginjerol dan shogaol di dalamnya memiliki efek vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi lebih lancar. Bagi lansia ini, berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi sampai ke otak, membuat pikiran rileks. Jahe juga membantu menurunkan kadar kortisol malam hari sehingga otak lebih siap memproduksi melatonin. Cara membuat: iris 3 potong jahe, segar rebus dalam 300 ml air selama 10 menit, saring sajikan hangat tanpa gula. Bisa ditambah sedikit perasan jeruk nipis atau daun pandan untuk aroma. 2. Matikan TV dan ponsel minimal 1 jam sebelum tidur. Mata kita bukan hanya melihat cahaya, tapi juga mengirim sinyal ke otak untuk menentukan apakah saat ini siang atau malam. Cahaya biru dari layar TV ponsel atau tablet menghambat produksi melatonin. Tetapkan jam tenang
mulai pukul 20 atau 20.30. Gunakan waktu ini untuk membaca buku ringan berzikir atau bercakap santai dengan pasangan. Jika sulit meninggalkan ponsel, setidaknya aktifkan mode malam night shift untuk mengurangi cahaya biru meski idealnya tetap dimatikan. 3. Dengarkan suara alam. Malam hari seharusnya membawa ketenangan, namun berita atau tontonan yang memicu emosi sering membuat hati gelisah. Sebaliknya, suara alam seperti gemericik, air rintik hujan, kicau burung malam, atau angin di pepohonan dapat menenangkan sistem saraf dan memicu otak memproduksi gelombang alfa dan theta kondisi pikiran siap tidur. Bapak Ibu bisa memutar rekaman suara alam berdurasi 30-60 menit dengan volume rendah. Hindari memakai earphone terlalu lama agar tidak menekan telinga atau mengganggu sirkulasi. Jika ketiga kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, tubuh akan belajar memproduksi melatonin di waktu yang sama setiap malam sehingga tidur menjadi lebih cepat, lebih dalam dan jarang terbangun. Bapak dan Ibu yang saya cintai, salah satu cara alami yang semakin populer di kalangan lansia untuk membantu tidur nyenyak adalah akupresur, teknik pijat lembut pada titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang relaksasi. Berbeda dengan akupunktur yang menggunakan jarum akupresur, hanya memakai tekanan jari sehingga aman dilakukan sendiri di rumah. Ada 3 titik utama yang bisa Bapak Ibu coba. 1 Hegu Li4 terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk. Pijat selama 1 menit untuk meredakan ketegangan otot dan menenangkan pikiran. 2 Neguan PC6 berada di bagian dalam pergelangan tangan sekitar 3 jari di bawah lipatan, membantu menstabilkan detak jantung dan mengurangi rasa cemas atau gelisah. 3 Sanyin-jiao SP6 terletak 4 jari di atas mata kaki bagian dalam, membantu menyeimbangkan hormon dan meningkatkan produksi melatonin. Cara melakukan tekan titik dengan ibu jari tahan 5-10 detik lalu lepaskan perlahan. Ulangi 5-6 kali pada setiap titik. Lakukan sambil duduk santai sebelum tidur atau minta bantuan pasangan anggota keluarga. Selain manfaat fisiologis akupresur, juga menciptakan rasa nyaman dan kedekatan emosional jika dilakukan bersama orang tercinta, sebuah faktor penting untuk tidur nyenyak di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, makanan malam yang tepat dapat menjadi obat alami untuk mengundang kantuk dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut adalah menu 7 hari yang ringan bergizi dan dirancang khusus untuk membantu tidur lebih nyenyak 1 Senin. Tempe kukus plus, sayur bayam bening, kaya protein nabati, magnesium, dan zat besi untuk merilekskan otot, menenangkan saraf, dan menjaga peredaran darah lancar saat tidur. 2 Selasa, sup jagung manis plus dada ayam kukus, mengandung karbohidrat kompleks yang membantu pelepasan triptofan secara stabil serta protein tanpa lemak untuk memperbaiki jaringan tubuh saat istirahat. 3 Rabu, bubur oat plus pisang kukus oat kaya serat larut yang menstabilkan gula darah, sementara pisang mengandung kalium dan magnesium untuk menenangkan sistem saraf. Bat Kamis, nasi merah plus, ikan kembung kukus plus, lalapan segar. Nasi merah memberi energi bertahan lama, ikan kembung kaya omega 3 untuk kesehatan otak, dan lalapan segar memberi vitamin C untuk daya tahan tubuh. 5 Jumat, tahu rebus plus, sayur oyong bening plus, susu kedelai hangat,
tahu dan susu kedelai kaya isoflavon dan protein nabati, sedangkan sayur oyong membantu hidrasi dan mencegah kram otot di malam hari. 6 Sabtu, gado-gado tanpa kerupuk plus tempe panggang sayur rebus kaya serat tempe panggang memberi protein sehat tanpa minyak, berlebih membantu pencernaan tetap ringan sebelum tidur. Minggu, sup oyong plus telur kukus plus pisang matang. Kombinasi protein hewani, mudah cerna sayur segar, dan buah manis alami membantu tubuh rileks dan siap istirahat. Tips dokter. Waktu makan terbaik adalah antara 8:30 senpun mas beritu puluh. Gunakan bumbu alami, kurangi garam dan hindari minyak goreng berulang pakai. Hindari makanan pedas atau terlalu asam mendekati jam tidur. Dengan pola makan seperti ini, Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan tidur yang nyenyak, tetapi juga menjaga tekanan darah, gula darah dan kesehatan jantung tetap stabil di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita telah membahas panjang lebar bagaimana tidur nyenyak di usia senja bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan vital untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Dari pengalaman 15 tahun mendampingi pasien lansia, saya menyaksikan satu hal yang konsisten tidur yang berkualitas dapat mengubah seluruh kualitas hidup. Mari kita ingat kembali poin-poin penting yang sudah kita pelajari hari ini. 1. Menyadari masalah adalah langkah awal. Banyak orang menganggap insomnia adalah bagian wajar dari proses menua. Faktanya, ini adalah tanda bahwa tubuh memberi sinyal ada yang perlu diperbaiki, baik dari pola makan kebiasaan malam maupun pengelolaan stres. 2. Menghindari kesalahan makan malam. Makan terlalu larut, mengonsumsi makanan berlemak jenuh, atau tinggi natrium adalah 3 musuh utama tidur nyenyak. Perut yang bekerja keras di malam hari akan membuat tubuh sulit memasuki fase tidur dalam. 3. Memilih makanan yang membantu tubuh rileks. Tempe kukus dan daun kelor bukan hanya menu sederhana, tapi juga ramuan alami untuk membantu produksi serotonin dan melatonin. Dengan mengolahnya secara sehat, kita memberi tubuh peluang terbaik untuk beristirahat secara alami. Menjalankan 3 kebiasaan malam sederhana. Minum jahe hangat untuk melancarkan sirkulasi dan menenangkan sistem saraf. Mematikan TV dan ponsel minimal 1 jam sebelum tidur untuk memberi sinyal istirahat pada otak. Mendengarkan suara alam untuk membantu pikiran masuk ke mode relaksasi. 5. Mencoba akupresur di titik-titik tertentu. Tekanan lembut di Hegu Neguan dan Sanyin Jiao dapat membantu menenangkan pikiran, menstabilkan hormon, dan menyiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. 6. Mempraktikkan menu 7 hari yang ringan dan sehat. Makan malam yang tepat bukan hanya membantu tidur, tapi juga menjaga tekanan darah, gula darah, dan kesehatan jantung tetap stabil. Pelajaran penting yang bisa kita tarik. Tidur nyenyak di usia senja bukan hanya tentang menghindari rasa kantuk di siang hari, melainkan tentang memberikan tubuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Saat kita tidur dengan cukup dan berkualitas, sel-sel tubuh melakukan regenerasi. Sistem imun diperkuat, otak membersihkan racun dan menyimpan memori baru. Suasana hati menjadi lebih stabil, hubungan dengan orang lain pun membaik. Dan yang terpenting, tidur yang damai di malam hari membuat kita bangun dengan rasa syukur. Di pagi hari, siap memulai hari dengan energi positif. Ajakannya sederhana, mulailah dari langkah kecil malam ini.
siapkan makan malam lebih awal, hindari layar sebelum tidur rebus, segelas jahe hangat, dan biarkan suara alam menemani. Tekuni kebiasaan ini selama 3 minggu lalu, rasakan perubahan pada tubuh dan pikiran. Bapak dan Ibu, jangan tunggu sampai insomnia menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Usia senja adalah waktu untuk menikmati hidup dengan tenang, bukan untuk bergelut dengan rasa lelah setiap pagi. Mari kita jaga gaya hidup sehat, saling mengingatkan dan berbagi ilmu ini kepada keluarga serta sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap malam kita dengan tidur yang nyenyak, hati yang tenang, dan kesehatan yang terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.